Saudara, pengacara Peggy Setiawan yakin majelis hakim akan mengabulkan permohonan mereka dalam putusan sidang pra-peradilan Senin besok. Nasib Peggy Setiawan, saudara, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki segera terjawab di sidang putusan pra-peradilan Senin besok. Apakah status tersangkanya ini akan dibatalkan atau sebaliknya? Nah, kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menyatakan sejumlah kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka sudah dipaparkan di muka persidangan. Tim hukum Peggy pun yakin sejumlah keterangan saksi dan juga bukti yang dihadirkan di depan majelis hakim akan mengabulkan gugatan pemohon. Bukti-bukti itu bukan dari hak dari kuantitas, tapi kualitas bukti itu menunjukkan nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Peggy Setiawan seperti itu. Jadi bukan buktinya bentuknya banyak tapi tidak menunjukkan keterkaitan pada tindak pidana. Kita kan sudah tahu dari kejaksaan pun itu berkas dikembalikan dengan P18 dan kemarin itu di tanggal 2 Juli masih P19, artinya secara material formil itu bukti tidak terpenuhi seperti itu. Makanya kita yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya dan Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang tertera di dalam DPO tahun 2016. Sementara itu, saudara, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menilai jika bukti penangkapan dianggap tidak sah, tapi masih ada kemungkinan penyidik punya bukti yang menunjukkan seseorang sebagai tersangka. Arianto juga bilang bahwa banyak bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik untuk menetapkan penetapan sebagai tersangka, tidak hanya 2 alat bukti saja. Ini yang menurutnya akan jadi pertimbangan majelis hakim untuk mengambil keputusan sidang esok hari. Kemudian menangkap nggak pakai surat perintah dan sebagainya, itu kan disangkal. Mungkin itu untuk penangkapannya dianggap tidak sah. Tetapi ada bukti lain yang mendukung sehingga mencapai minimal 2 alat bukti itu untuk menentukan tersangka. Itu masih mungkin terjadi. Makanya ada bukti lain yang akan... Iya kan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kan banyak banget itu Pak, bukan hanya 2. Jadi ketentuan daripada itu minimal 2 gitu kan. Itu jadi tergantung dari hakim aja nanti apakah itu cukup apa tidak dengan dianulirnya banyak alat bukti yang kemudian tidak formil cara mendapatkannya itu. Dan nasib Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, akan segera terjawab, saudara, pada sidang putusan pra-peradilan esok hari. Lantas, apakah hakim bakal mengabulkan gugatan Peggy atau sebaliknya? Kita ulas bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Assalamualaikum Mas Yasir. Ya. Waalaikumsalam. Prof, ini yang kita nanti nih esok hari nih. Menurut Prof sendiri nanti konstruksi hukum ataupun hal-hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara esok hari ini apa saja? Ya, kalau kita melihat perkara ini adalah bukan perkara biasa, tapi perkara berbasis pada 8 tahun yang lalu. Ketika berbasis pada 8 tahun yang lalu, Peggy ini adalah sebagai DPO. Sudah dikatakan DPO. DPO sebelumnya dikatakan fiktif. Nah, konsep DPO, kalau kita lihat dengan segala permasalahan sekarang ini, DPO itu biasanya orang punya kemampuan, punya ekonomi. Pertanyaannya, Peggy ini adalah maaf sebagai tukang. Apakah sesulit itu ketika itu menentukan sebagai DPO Peggy? Ini saya kira sebagai problem pertama subjek hukum. Sekarang pertanyaan yang kedua terkait Pak tadi perdebatannya penangkapan dan tidak penangkapan. Kalau DPO kemarin dikatakan fiktif, ya berarti harus dilakukan dengan penangkapan, surat penangkapan, kan gitu loh. Tapi kalau DPO mengenai sesuai dengan peraturan Kapolri kan identitasnya jelas. Pertanyaannya yang kemarin itu nggak jelas, kan itulah. Oleh karena itu konsep penangkapan itu harus dilakukan seperti KUHP, gitu Mas. Oke, berarti ini secara tidak langsung Prof Hipnu ingin bilang bahwa besok itu hakim kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, akan mengabulkan. Ya, ada 2 dimensi memang. Kalau kita lihat pembuktiannya teman-teman Polda itu berbasis pada direct evidence. Direct evidence itu pembuktian yang tidak langsung. Pembuktian tidak langsung itu apa Mas? Kaitannya kemarin digital forensik, psikologi forensik. Dan itu ilmu-ilmu forensik itu harus selaras dengan yang sekarang.
Kan ilmu direk itu harus dilangsungkan. Ini yang menarik teman-teman Polda bagus dengan saintifik. Tapi saintifik itu tidak bisa berlaku kalau tidak didukung dengan bukti real. Nah, itu yang pertama. Kan gantung, kan namanya ilmu bantu. Kemudian teman-teman penasihat hukum berdasarkan pada testimoni evidence, bukti langsung, saksi-saksi yang ditemukan, keterangan yang ditemukan. Nah, disinilah nanti hakim dituntut kejelian. Mana yang lebih kuat dari kesaksiannya ataupun bukti yang dihadirkan, Prof? Kepekaan ya, kalau kita melihat bukti ya testimoni evidence, selama testimoni evidence itu tidak dipengaruhi dengan keadaan-keadaan yang luar biasa. Tidak ada suatu pembantahan, tidak ada suatu hubungan. Testimoni evidence. Karena kesaksian ini kesaksian langsung. Tapi kalau direct evidence tadi, itu harus dibantu dengan keterangan-keterangan yang mendukung dari alat bantu tersebut. Ini yang dilakukan pertama masalah bukti. Kemudian cara. Lah kembali lagi besok, apakah hakim itu mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016 murni? Karena pembuktian itu, pra peradilan itu hanya melihat suatu formil. Kan gitu, bukan material. Lah kemarin teman-teman mencoba ke arah material. Kenapa material? Karena subjeknya itu jadi masalah. Apakah Peggy atau belum? Itu yang jadi problem, Mas. Itu. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira nanti pertanyaannya yang kedua, betul 2 alat bukti, betul 2 saksi, betul jumlahnya sama, tapi apakah bukti sebagai sprindik pembunuhan, bukti arah pembunuhnya ada? Ini yang jadi problem. Karena bukti itu, alat itu harus relevan. Nggak bisa hanya jumlahnya toh. Makanya kemarin kalau kita tunggu sebetulnya bukti-bukti dokumen evidence yang dilakukan Polda itu apa saja. Oh ini ada bukti parangnya. Oh ini ada bukti guntingnya. Oh ini ada bukti visum yang mengarah padanya suatu perkosaan. Nah itu kalau itu disampaikan, wah itu menarik sekali. Artinya dan ternyata kemarin tidak disampaikan begitu ya? Nah itu yang kita agak problemnya di situ. Kalau saya lihat ini ternyata baik kuasa hukum maupun kuasa hukum Peggy maupun tim hukum Polda Jawa Barat ini melihat dari 2 sudut pandang yang berbeda ya, sehingga tidak ketemu begitu ya. Nah nanti pertimbangan yang akan dilakukan oleh majelis hakim ini seperti apa jika memiliki 2 hal yang berbeda ini? Ya, hakim kan melihat dari segi objektif hukumnya, objektif perkaranya. 1. Kedua, hakim juga melihat dari segi kepekaan hati nuraninya. Kepekaan ini penting karena hakim itu bukan hanya mulut undang-undang loh, Mas. Hakim itu kepekaan, diuji kepekaan, uji institusinya. Bagaimana melihat perkara ini? Apakah ini Peggy benar atau tidak? Bagaimana caranya? Karena apa? Perkara ini yang akan menjadikan berjalan baiknya ke depannya. Jadi tidak hanya di sini, tidak hanya para peradilan. Kalau itu sampai nanti keliru memutuskan, permasalahan di kejaksaan, permasalahan di kepolisian, di pengadilan akan lebih rumit kembali. Oke, ini menjadi kita nantikan bersama ya, Prof. Ini seperti apa keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim terkait dengan pra peradilan Peggy Setiawan esok hari begitu. Terima kasih, Prof. Hipnu Nugroho, pengamat hukum dari Universitas Jenderal Sudirman telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini. Terima kasih, Mas. Matur nuwun.